فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kemudian sihir secara makna istilah adalah memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang tidak terindra. Saya ulang ya. Sihir secara istilah adalah memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang tidak terindra. Sehingga orang nggak ngerti, tiba-tiba berubah seperti itu. Tiba-tiba jadi seperti ini. Tiba-tiba muncul benci, tiba-tiba muncul seneng. Sehingga ketika dipelet yang awalnya biasa saja, gimana? Ada yang ketinggalan nyatetnya? Memberikan pengaruh kepada orang lain dengan cara yang tidak terindra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak apa, dan seterusnya. Itu definisi sihir secara istilah. Baik. Berarti kalau remote itu Pak, itu sihir nggak Pak? Kan memberikan pengaruh tapi tidak terindra. Yaitu pakai gelombang Bluetooth atau gelombang infrared, sebenarnya terindra, namun indera kita tidak bisa nangkap. Pakai alat bisa. Kalau sihir pakai alat nggak bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sihir itu bermacam-macam. Sihir itu bermacam-macam. Ada aneka model sihir yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Sejarah sihir pertama kali kapan Pak? Kapan pertama kali ada sihir? Zaman Nabi Sinten? Di zaman Nabi Yusuf sudah ada sihir belum? Di zaman Nabi Musa? Siapa? Tukang sihir Fir'aun. Sebelum Musa? Sulaiman jauh setelah Musa. Setelah Musa itu ada Sulaiman. Musa sebelum Sulaiman. Baik, di zaman Nabi Musa sudah ada sihir? Sudah. Sebelum Musa sudah ada sihir belum? Sudah. Bahkan sebagian ulama menyimpulkan sejak zaman Nabi Nuh itu sudah ada sihir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat, kalau enggak di surat Adz-Dzariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Setiap kali ada rasul yang diutus oleh Allah, maka masyarakat itu mengatakan, para musuhnya para nabi itu mengatakan sahirun aw majnun. Nabi ini adalah tukang sihir atau orang gila. Jadi komentar yang diberikan kepada masyarakat musuhnya para nabi, mereka menyebut para nabi itu sebagai apa? Tukang sihir atau orang gila. Dari dulu sampai sekarang sudah ada. Sehingga sejarah sihir itu sudah sangat lama, dari masa Islam sudah ada. Baik, sekarang kita lihat macam-macam sihir. Sihir itu bentuknya beragam. Yang pertama, ada sihir yang bentuknya adalah tipuan pandangan, tipuan mata, sehingga dia tidak mengubah hakikat, tidak memindahkan benda, tapi cuman menipu pandangan mata. Saya ulang, sihir jenis yang pertama apa? Tipuan pandangan mata, tidak mengubah hakikat dan tidak memindahkan benda. Contohnya sihir yang dipraktekkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Sihir
yang dipraktekkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Coba Anda lihat di surat Al-A'raf ayat 116. Surat Al-A'raf ayat 116. Ya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Musa melawan para tukang sihir Fir'aun. Qalu, para tukang sihir Fir'aun ini mengatakan, "Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin." Wahai Musa, kamu duluan yang melempar tongkatmu ataukah kami duluan yang melempar tali-tali kami? Qala, kemudian Musa mengatakan, "Alqu, silakan kalian duluan." Maka tukang sihir tadi yang jumlahnya banyak sekali, fa'alqau hibalahum wa isiyahum, mereka pun melempar tali-tali mereka, tongkat-tongkat yang mereka punya dilempar semua ke depan. Kata Allah, falamma alqau saharu ayunan nas. Ketika mereka melempar tali tadi, mereka menyihir pandangan mata manusia. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Wastarhabuhum, dan mereka menakut-nakuti manusia. Itu praktek sihir yang dilakukan oleh siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Tali tadi ketika dilempar, semua orang yang melihat peristiwa itu, pandangan matanya disihir sehingga seolah-olah tali ini berubah jadi ular. Seolah-olah mereka seperti melihat ular. Kenapa? Pandangan matanya yang disihir. Kenapa demikian, Pak? Para ulama menjelaskan seperti ini. Tukang sihir sehebat apapun itu tidak bisa memberi nyawa. Sebab nyawa itu hanya milik Allah. Sehingga sehebat apapun tukang sihir, dia tidak akan pernah bisa memberi nyawa. Lah terus tukang sihirnya Fir'aun gimana? Kok tali bisa menjadi ular? Itu bukan karena mereka memberi nyawa sehingga tali ini ditiup nyawa kemudian berubah jadi ular. Tidak bisa. Karena nyawa itu milik Allah, sehingga tukang sihir sehebat apapun mereka tidak bisa memberi nyawa. Tapi kalau menyihir pandangan mata manusia sehingga seolah-olah pandangan mata kita melihat sesuatu, itu bisa. Dan itulah praktek sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Saharu a'yunan nas, mereka menyihir pandangan mata manusia. Bahkan sampai Musa pun terkena pengaruh, walaupun beliau seorang nabi. Sehingga saat Musa hadir di situ, beliau melihat tali-tali tadi berubah jadi ular. Hanya sebatas pandangan mata. Baik. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu bangun tidur, kok kemudian ketika bangun temboknya penuh dengan kalajengking. Masya Allah. Kok penuh dengan kalajengking merambat-merambat, ini apa? Ya? Jika itu sihir, maka itu sifatnya hanya sihir pandangan mata. Kalau disentuh nggak ada apa-apa, ya tetap tembok. Loh kok bisa apa? Iya, karena yang tersihir pandangan mata, hakikatnya tidak berubah. Ya. Maka misalnya ada orang ya, ini disihir, celing jadi pitik misalnya ya. Yang awalnya snack jadi ayam misalnya. Pak, itu apa Pak kalau kayak gitu Pak? Ada kemungkinan itu cuma pandangan mata. Sehingga mata orang itu disihir seolah-olah dia lihat apa? Ayam. Begitu mendekat, coba sentuh, disentuh. Loh kok snack? Wah, isinya ono tahu, ono apa meneh. Iya. Karena dia tidak mengubah hakikat. Oh, beda, Bu. Bayare beda. Sihir ini ya, sihir, Masya Allah. Celing isi roti. Oh, ada roti toh? Ada roti ya. Beda. Nek sampean apa? Hah? Oh, memang diacak.
Mohon maaf ya, memang isinya diacak oleh panitia. Jadi yang beda bukan cuma saya saja. Ini bukan karena pengaruh sihir ya. Ini karena permainan panitia. Baik, kembali ke sini. Jadi sihir pandangan mata itu mengubah hakikat tidak? Tidak, karena tukang sihir tidak bisa memberinya nyawa, tidak bisa mengubah hakikat. Cuman pandangan matanya saja kelihatannya jadi ayam, padahal ketika disentuh, loh kok tetap watu ya, sehingga batu misalnya ini baju, coba lihat, cling jadi ayam. Begitu disentuh ya tetap batu, karena dia tidak bisa mengubah hakikat. Baik. Nah, kalau jenengan menemukan seperti ini, nggak usah takut dan nggak usah gumun, biarkan saja. Artinya ini adalah praktek yang salah dan kita tidak perlu gumun, tidak perlu heran, karena dulu praktek sihirnya tukang sihir Fir'aun seperti itu. Misalnya kan viral ya, ada orang yang misalnya memakai kostum apa terus tiba-tiba berubah jadi binatang. Nah, terus kenapa kok bisa jadi kayak gitu, Pak? Itu mengubah pandangan mata. Baik. Yang kedua, sihir dengan cara memindahkan benda. Sihir dengan cara memindahkan benda. Bentuknya gimana, Pak? Dia punya jin, yang jin itu bertugas untuk memindahkan benda tadi secara cepat sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Mungkin. Coba Anda lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml. Allah berfirman di surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam membuat sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum dia datang ke sini. Qala ifritum minal jin, maka ifrit dari golongan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan istana itu, singgasana itu, bukan istana ya, singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Anda bisa baca di surat An-Naml ayat 39. Surat An-Naml ayat 39. Dan sesungguhnya aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Ini kekuatan Ifrit. Memindahkan dari mana sih? Kerajaannya Balqis ada di mana? Kerajaan Ratu Bilqis ada di mana? Bukan di Prambanan ya. Itu Ratu Mboko, bukan Ratu Bilqis. Di Yaman. Di Sabak. Negeri Sabak itu di mana? Yaman. Kalau kerajaannya Sulaiman ada di mana? Kerajaan Sulaiman di Sleman. Masya Allah. Ini godak-gadik orang matuk ini. Kerajaan Sulaiman ada di mana? Di Syam, di Palestina, Baitul Maqdis. Dari Yaman sampai Baitul Maqdis, Anda lihat Jazirah Arab, sebelah selatan itu Yaman, Baitul Maqdis di Syam itu utaranya Jazirah Arab. Naik pesawat 3 jam. Tapi oleh jin Ifrit dipindahkan hanya dalam waktu beberapa saat. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup untuk mendatangkan singgasana Bilqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Masya Allah. Itu kekuatan siapa? Ifrit. Maka jin itu lebih kuat daripada manusia. Dia bisa memindahkan benda-benda besar, apalagi benda kecil. Kalau terjadi seperti itu gimana? Pastikan dia pakai jin. Sehingga itu dia telah bekerja sama dengan jin untuk memindahkan benda-benda tertentu. Saya waktu kecil itu pernah nonton seperti ini ya. Jadi ada pertunjukan-pertunjukan sihir dulu, dan waktu itu saya masih SD nonton ya. Ada orang yang dimasukkan ke dalam tempat
ya, dalam tempat terus ditutup pakai kain. Nah, kemudian dia sihir, kainnya goyang, begitu selesai dibuka kain itu, orangnya hilang. Loh, kemana kok hilang? Padahal kita penonton ya lihat langsung. Saya waktu masih SD lihat langsung, hilangnya hilang. Akhirnya ditutup lagi, terus disihir, getar itu tirainya tadi, terus selesai dibuka muncul. Nah dulu cah cilik ya orang ngerti, tepuk tangan. Terus ada kotak-kotak itu ya berkeliling. Karena saya nggak duit ya orang nyumbang. Sehingga kita cuma menikmati, loh ada kayak gitu, wah sakti, masya Allah hebat, tepuk tangan, seneng. Juga benda ditaruh, kemudian ditutup, disihir, celing, hilang. Nah yang kayak gitu pakai apa? Jin. Apa yang terjadi? Jin tadi memindahkan benda tersebut ke tempat yang lain. Kemudian setelah ditutup lagi, didatangkan lagi. Bisa nggak seperti itu? Jangankan cuman manusia, gotong singgah sana saja bisa. Apalagi cuman gotong manusia. Memang jin punya kekuatan seperti itu. Sudah? Ini juga pernah saya lihat, tapi waktu itu saya nggak berani ya, sehingga lihatnya dari jauh, remang-remang. Jadi di sebelah pertunjukan itu ada pertunjukan yang lebih mengerikan lagi, lebih besar. Ada orang yang tertidur, lalu setelah itu disembelih. Terus kepalanya ditaruh di baki, ditaruh di atas baki, terus dikelilingkan. Ya, setelah itu dipasang lagi, terus disihir, balik lagi hidup. Dan waktu itu karena saya masih anak-anak, mau nyerah itu nggak berani, cuman lihat dari jauh, dan ada banyak orang yang melihat. Kok bisa kayak gitu Pak? Nah sekarang saya paham. Itu sihir, kira-kira apa ini? Apakah dia memindahkan kepala? Tidak. Itu sihir apa? Mata, pandangan mata. Sehingga para penonton matanya itu disihir seolah-olah melihat kepala orang ini disembelih. Padahal aslinya tidak. Kalau disentuh loh, saya utuh. Sehingga dia diperlihatkan seperti ada kepala yang putus, ada darahnya, karena disihir matanya. Sebagaimana praktek sihir yang terjadi pada tukang sihirnya Fir'aun. Pak, gak lama di Jogja kan ada itu kejadian ya, di Bantul kalau gak salah. Ada orang yang keluar kawat besi, paku dan seterusnya dari betisnya. Sehingga saat ditarik itu keluar kawat panjang sekali, ditarik terus keluar terus. Kemudian dipencet keluar paku, diambili pakunya. Tapi orangnya tidak terluka. Ya paling luka cuma di bagian lubang itu. Itu apa itu? Pakunya real ketika disentuh paku. Kawatnya juga real ketika disentuh kawat. Loh kok bisa Pak? Itu apa Pak? Itu sihir memindahkan benda. Sehingga bisa jadi memang ada paku di situ, dipasang oleh jin, ditarik metu meneh, ditarik metu meneh, dan terus seperti itu. Maka mungkin nggak ada ujungnya kalau dia tidak dihentikan. Dan katanya pemberitaan yang waktu itu saya dapatkan mungkin sekitar tahun berapa ya, 2010 atau 2011 ya, fenomena itu. Itu kan kejadiannya di Bantul. Dokter sempat merongsen kaki anak ini dan memang ada logam di kakinya. Terus ketika ditarik keluar, ditarik lagi keluar dan seterusnya. Itu apa Pak? Sihir di mana jin memindahkan benda. Sehingga nggak perlu gumun, tidak ada istilah manusia sakti. Kemampuan manusia sama seperti yang lain, dijiwit loro, okay? Nek diceples ya loro. Karena kita semuanya sama. Orang madang ngeleh, orang ngombe ngelak. Itulah manusia. Tidak ada manusia sakti seperti itu, kecuali mereka yang dibantu oleh jin. Sehingga kalau nemu-nemu seperti ini, tidak perlu gumun, itu karena jin.
Karena jin memang punya kemampuan yang lebih yang tidak sebagaimana dimiliki oleh manusia, sebab mereka tidak kelihatan.